Michael, sebelum saya ngomong tentang malaikat maut ke Michael, bulan Juni saya sudah ngomong sama Pak Gilbert. Iya, iya, iya. Pak Gilbert tanya aja, Iya. dan itu saya dengar suara Tuhan langsung. Tetapi diulangi lagi karena saya mau nyampaikan di publik, bingung Michael. Nah, akhirnya bulan Juli saya dapat mimpi itu Michael. 2 hari tidak bisa tidur, baru saya ngomong ke Michael. Iya, iya, iya. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya sekarang kita hari ini masih masuk di dalam lockdown se-Jawa dan sebalik ya, dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ini. Saudara, pada tanggal 1 Juni ada satu penglihatan di mana seorang anak Tuhan mendapat penglihatan seperti yang akan saya tayangkan. Dan juga saudara, setiap pagi pada saat sebelum lockdown ini saya juga mengikuti satu doa pagi ya, dan bergabung dengan gereja-gereja lain, dengan anak-anak Tuhan yang lain. Nah, pada bulan Juni itu saya mendengar ya, waktu urapan hadirat Tuhan kuat dalam pujian penyembahan, teman saya dikasih lihat ada Tuhan Yesus datang, hadir secara roh ya. Saudara yang mengertilah ya, kalau orang-orang yang dalam pendoa tuh memang suka Tuhan bukakan ya, karunia-karunia ya, penglihatan ya. Nah, dan dia lihat ada Tuhan Yesus datang. Dan saya dengar ya dia ngomong gitu ya, maksudnya dalam setelah selesai acara dia bilang, saya lihat Tuhan Yesus datang dan Tuhan bilang saat ini akan mulai kesesakan. Hanya begitu ya. Terus saya bilang, aduh, kesesakan apa ya? Saya pikir gitu kan, saudara. Itu satu kali. Kemudian dalam beberapa hari waktu saya ikutin juga doa subuh itu, teman saya juga bilang, di antara kita ada yang meninggal, ada yang pulang gitu. Sampai 2 kali saya sampai berpikir, aduh, siapa yang pulang ya gitu ya saudara. Tapi setelah hal itu, setelah doa itu, dapat pernyataan dari Tuhan itu, nah, corona semakin ganas, semakin banyak, apalagi di Jakarta ini saudaraku. Akhirnya doa pagi kita juga tutup, lockdown, tidak ada doa pagi ya. Jadi semua ditutup, gereja-gereja ditutup ya, dan juga doa pagi kita juga ini ditutup. Saya nggak ke kota lagi ya. Nah, beberapa hari lalu saya diingatkan Tuhan bahwa apa yang terjadi sekarang ini Tuhan sudah kasih tahu ya. Waktu dari Desember akhir saya dapat pernyataan Tuhan untuk 2021 bahwa saya mimpi ada buaya-buaya ganas ya. Saudara bisa lihat di YouTube Pas Agape mengenai penglihatan 2 kali untuk Indonesia untuk 2021. Nah, itu saya lihat buaya yang tadinya cuma 1, 2, 3 ya di sungai itu. Terus kemudian mata roh saya lihat kedalaman sungai itu semakin banyak, penuh itu. Saudara kalau ke pasar nih ya, mungkin khusus ibu-ibu, kalau saudara pernah lihat lele ya, lele di penjual ikan, nah kecipak, nah itu seperti itu, penuh buaya itu ya. Dan Tuhan kasih roh pengertian bahwa itu corona akan semakin ganas. Dan saya dengar lagi YouTube saya, kesaksian saya itu benar ada kata-kata berulang-ulang, ganas. Nah sekarang betul saudara, di pertengahan tahun 2021 ini ternyata virus corona semakin ganas. Ada virus corona bermutasi, lebih ganas lagi. Yang saya dengar Delta ya. Nah itu kena 3 hari bisa mematikan saudara ya. Jadi apa yang Tuhan kasih tahu sama kita anak-anaknya itu ada satu warning, ada satu peringatan. Jadi jangan saudara tidak percaya dengan karunia penglihatan. Saya sendiri percaya karena saya mengalami dan menyaksikan dan melihat penggenapan dari penglihatan-penglihatan itu. Apalagi dengan orang-orang di sekitar saya, banyak pendoa-pendoa itu mereka punya karunia-karunia yang Tuhan berikan karena hidup mereka dekat sama Tuhan, karena mereka bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga apa yang akan terjadi
Tuhan kasih tahu dulu untuk setiap anak-anaknya, yuk kita persiapkan. Ya, bahkan ada yang saya dengar Juni Juli ini masa-masa persiapan. Agustus akan terjadi kegelapan. Mungkin banyak yang meninggal, mungkin ada bencana lain, ataupun COVID ini makin mengganas ya saudara. Saya tidak tahu, tapi ada pendoa bilang Juni Juli ini persiapan, Agustus akan terjadi kegelapan saudara. Ya, jadi kita harus terus melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan kita jangan takut ya, jangan takut, jangan gentar sedikit pun. Saya aja dari awal COVID ya, karena saya bukan gereja, persekutuan doa, dari Maret lockdown Indonesia 2020 sampai hari ini saya tetap ada doa. Saya bilang walaupun 2-3 orang berkumpul sehati, Tuhan hadir. Ya, saya tidak takut, tidak gentar sedikit pun, karena di dalam roh kita ada roh keberanian, ada Roh Kudus. Walaupun kita pergi, tetap ya jaga, pakai masker, jaga kesehatan, minum vitamin, jaga jarak ya. Kalau kemana-mana pergi-pergi kita jaga ya. Kalau bisa ya jangan sering pergi-pergi. Kalau memang tidak perlu, saudara, tetap kita harus protokol lah ya semuanya. Tetapi Tuhan tuh lihat hati ya. Jangan sering nonton tentang COVID. Kalau buka berita-berita ini COVID semua yang mati, yang meninggal, yang peti mati habis lah, saudaraku. Tabung oksigen habis lah ya. Sampai ngantri di kuburan sampai 30 mobil. Saudara tahu di tempat saya aja dekat sama kuburan yang untuk COVID loh. Jadi seringkali sirene untuk ambulan itu lewat sering, saudara. Wah, dalam pikiran saya ini ada yang meninggal lagi, ini ada yang meninggal lagi, ini ada yang meninggal lagi. Di dekat saya 3 rumah sakit yang terdekat dengan wilayah saya. Sehingga untuk kabar-kabar untuk yang meninggal itu, aduh, udah sering dengar. Tapi tetap jaga hati, kita dengar berita dari surga. Ya, jangan berita dari dunia. Boleh kita dengar kabar, oh begini, oh begini, oh begini. Jangan sampai kita tidak tahu juga ya, kabari. Tetapi jangan terus sampai masuk ke alam bawah sadar kita. Dengan masuk alam bawah sadar kita, maka timbullah kekhawatiran. Kenapa? Karena roh kita, jiwa kita tidak diisi firman, tidak diisi pujian penyembahan, tidak diisi dengan Roh Kudus. Sehingga yang dari dunia itu menekan kita, menekan roh kita, menekan manusia rohani kita. Sehingga kita jadinya takut, khawatir, takut kena, takut terjadi dalam keluarga, saudara ya. Oleh sebab itu tutup semua akses-akses yang dari dunia. Semua akses-akses tentang virus corona apapun tutup, buang, jangan nonton. Kalau saya ya berprinsip begitu. Ya sepintas-sepintas kita dengar, bolehlah kabar-kabari ya. Jangan sampai kita juga tidak tahu apa-apa. Ya saudara, kemarin ada yang saya dengar satu tayangan di mana dia diangkat waktu doa ya, roh dia diangkat di awan-awan ya. Kemudian dia lihat terbuka surga. Jadi ada Tuhan Yesus dan sepasukan malaikat sedang berjalan menuju ke satu tempat. Dia juga bingung, waduh mereka mau pergi kemana nih ya. Pas waktu dia lihat, ternyata ada peta Indonesia, saudara. Ternyata mata Tuhan Yesus dan para malaikatnya sedang tertuju kepada Indonesia ya. Kemudian, waduh ada apa dengan Indonesia ya. Akhirnya ada satu perkataan dikatakan, di Indonesia ini terjadi ketidakadilan ya. Akan ada saatnya di mana Tuhan datang juga untuk menghakimi bangsa-bangsa. Ya saudara, jangan berpikir jauh dulu lah virus ini dari elit global, dari konspirasi antikris. Jangan dulu, kita yang deket dulu. Karena dari zaman dulu di dalam perjanjian lama, Tuhan menimbulkan tulah, Tuhan mengadakan penyakit sampar. Karena apa? Karena ada dosa. Itu adalah penghakiman Tuhan. Maka diingatkan, ada satu hamba Tuhan bilang, itu tulah yang ke-10 saudara terjadi sekarang ini. Dimana adik saya juga melihat satu penglihatan di mana malaikat maut sedang berjalan bergerak ya, untuk melewati rumah demi rumah ya.
Dan dia lihat kalau rumahnya terang di alam roh, bersinar, itu ada pujian, ada penyembahan, ada doa yang kuat, saudara. Itu dilewati oleh malaikat maut. Tidak ada kematian di dalam rumah itu. Oleh sebab itu, mari ayo saudara, kita adakan mesbah keluarga demi keluarga. Ada pujian, ada penyembahan, ada firman. Dan jangan lupa juga saudara bisa mengadakan perjamuan kudus, ya, berikan pada seisi keluarga. Saya juga bagi pada suami dan anak-anak, angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini tubuh dan darahmu Tuhan. Ada perjanjian kekal di mana pada saat Engkau dibangkitkan, kami juga akan mengalami kebangkitan tubuh dalam tubuh kemuliaan, ya. Ada satu janji Tuhan bahwa kita akan bersama dengan Tuhan di surga, saudara, ya. Jadi sisa sedikit, perjamuan kudus darah Yesus itu oleskan di ambang pintu, di atas, di samping kiri kanan, dalam nama Yesus. Keluar masuk kami dari pintu rumah ini, tudung perlindungan Tuhan selalu ada pada kami. Deklarasikan, perkatakan, bacakan Mazmur 91, saudara, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan seperti orang-orang dunia yang ikut khawatir, ikut cemas, ya. Ada nih, saya punya tetangga, ya. Saya datang kemarin, dia sakit, asam lambungnya naik, saudara, ya. Asam lambungnya naik. Saya bilang ini kena COVID, bukan Bu, asam lambungnya naik. Ini saudara, orang yang cemas, orang yang khawatir, orang yang ketakutan itu stres, asam lambung bisa naik, saudara. Sampai gak bisa makan, nih tenggorokannya bisa kering perih, ya, setiap keluar gas itu. Bisa gak bisa makan, saudara, bahaya juga, bisa cekik, bisa tiba-tiba mati, saudara. Karena dia apa? Karena dia bekerja, ya, teman-temannya banyak yang sakit, kena COVID, dan dia pun cemas, ketakutan, ya, kena COVID, saudara. Jadi ada yang meninggal, temennya kena COVID, dan ada yang sakit juga, sehingga pegawai-pegawainya juga sebagian ada yang tidak masuk, sehingga dia kerja semakin berat, dan juga banyak pikiran, beban takut kena juga, saudaraku. Ya, jadi pokoknya jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, saudara. Caranya gimana? Kita yang kuat mendoakan, ya. Seperti ini, belum berapa hari lalu ini kakak saya yang besar punya istri kena COVID juga, saudara. Ya, seperti cemas, khawatir, udah lemes nih badan, udah sakit semua nih, gak bisa jalan, gak bisa makan muntah, saudaraku, ya. Ayo, saya bilang, ini anak saya yang besar bilang, udah pakai suplemen, dia yang jual suplemen gitu, ya, udah kuatin, dengan ini bisa sembuh. Samping doa, kita juga minum obat, ya, doakan obatnya, ya. Ya, puji Tuhan bisa lewati masa-masa kritis lah, ya, saudara. Jadi kita harus saat ini, ya, saya percaya kalau memang Tuhan masih memberi hidup, hiduplah bagi Kristus. Beritakan Injil, dekat sama Tuhan, dan berbuah-buah. Dan saya pun bulan 5 Mei kemarin pernah sakit juga, ada di tayangan YouTube saya. Yang penting kita ini, kalau diizinkan Tuhan kena pun ada maksudnya. Saya di-healing oleh Tuhan. Tuhan hadir dalam kamar saya, itu kuat sekali hadiratnya. Saya hanya bisa menangis gerung-gerung Tuhan. Jika aku punya kesalahan, ya, mungkin saya juga stres mungkin, ya. Karena banyak orang kabar-kabar yang berita-berita, ya, yang tidak menekan jiwa saya, ya, mungkin dari orang-orang yang punya masalah-masalah hidup, ya. Jadi kepikiran, jadi saya ikut sedih, ikut berbeban berat. Saya juga emang salah saya juga, ya. Harusnya kita serahin ke Tuhan, kita ajak bawa ke Tuhan, ya. Kita pikirin sendiri juga nggak bisa apa-apa, saudaraku, ya. Yang kita bisa bantu, kita bisa tolong, ya, kita bisa bantu, kita tolong. Tapi selebihnya kuasa Tuhan lah, ya. Jangan tanggung sendiri semua masalah-masalah apapun juga, bawa ke Tuhan, ya. Biar rencana Tuhan yang terjadi, ya, saudaraku. Jadi pada saat ini pun ada 2 teman saya, suaminya meninggal karena COVID, ya. Teman dekat juga, teman baik, ya. Tapi ya udahlah, waktunya Tuhan, udah selesai, ya, tugasnya di bumi, saya bilang. Dan dia sudah bersama Tuhan di surga, dan juga upah diterima di surga, ya. Kalau dia selagi hidup,
udah percaya Yesus, ada jaminan keselamatan, tetapi upah yang membedakan upah itu di surga itu perbuatan baik kita ya. Pekerjaan kita, pelayanan kita, baik di keluarga, baik di rohani maupun juga dalam pekerjaan, bisa membagi pada yang kekurangan. Saudara, saya percaya Indonesia ini saatnya akan dilawat Tuhan, akan Tuhan sedang berurusan, berperkara dengan Indonesia. Kita banyak sekali doa dan air mata yang sudah kita tumpahkan bagi Indonesia, dan saatnya Tuhan membawa keadilan di bangsa ini, membawa hujan pertobatan, hujan keselamatan. Saya percaya juga bahwa ada lubang yang dibuat ya, seperti YouTube-nya akan saya tayangkan video ini. Nah, lubang yang dibuat sengat oleh lebah itu adalah lubang maut, di mana banyak orang akan masuk ke dalam lubang itu, banyak yang mati, banyak yang meninggal. Tapi pada saat kita bersatu, berdoa terus bagi bangsa ini, saudara, maka lebah itu yang membawa maut akan mengeluarkan madu yang manis. Dan setelah masa-masa kesesakan ini, saya percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang ajaib kalau saya bilang ya. Dari Sabang sampai Merauke ada 16.000 pulaunya, baik yang pulau besar, pulau kecil, dan berbagai macam suku-sukunya. Bahasanya pun beda-beda. Kulitnya pun beda-beda, dari yang hitam, dari yang irian, sampai sawo matang, sampai kuning langsat, saudara. Sampai putih juga ada, saudara. Indonesia itu menggambarkan seluruh dunia, saudara. Ada di Indonesia kulitnya ya, semuanya. Oleh sebab itu Tuhan mengasihi bangsa Indonesia, dan saya tahu kaki Dian, yaitu urapan kaki Dian, lawatan revival ini sedang ada di Indonesia sebelum kembali lagi ke Israel, ke Yerusalem. Karena Tuhan bilang di firman, ujung-ujung bumi ya, itu di Irian. Nah, akan kembali ke Yerusalem. Oleh sebab itu lawatan Tuhan kuat. Karena apa? Karena tekanan hidup di Indonesia pun makin berat dengan adanya COVID, hutang negara semakin banyak orang yang lockdown ini, saudaraku, ekonomi pasti stuck, saudaraku ya. Banyak yang PHK besar-besaran, akan terjadi masa-masa sulit, masa-masa kelaparan. Tapi marilah saudara, kita yang masih bisa bergerak. Saya sendiri masih buka toko walaupun sore udah tutup ya, karena ikutin pemerintah, tapi kita masih bisa membagi bagi mereka, itu udah puji Tuhan, haleluya saudara. Yang penting punya hati. Saya juga tidak khawatir kekurangan. Saya bilang surga tidak pernah kekurangan, Tuhan saya tidak pernah miskin ya. Ada aja berkat, ada aja hal-hal yang ajaib, sehingga kita bisa menolong orang, memberi kepada orang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang nyumbang ya. Kadang NN tidak tahu dari siapa, tapi saya percaya itu satu saudara, mengumpulkan di lumbung-lumbung Yusuf di akhir zaman ini. Karena saudara memberi, maka akan diberkati terus berlimpah. Jangan pernah khawatir ya. Bahkan dalam keadaan kekurangan pun bisa memberi, itu puji Tuhan saudara. Dan ada juga yang transfer 15.000 ya saudara, untuk lumbung-lumbung Yusuf. Tadinya saya ketawa, aduh kok ada yang nyumbang 15.000 gitu ya. Tapi saya berpikir lagi, jangan begini nih, hati aku gak bener nih, aku bilang ya. Jangan-jangan itu memang uang dia segitu-gitunya saudara. Waduh Tuhan, saya bilang berkatilah dia, punya hati untuk orang-orang miskin dan kelaparan. Kadang kita gampang lah, misal kita punya uang 10 juta, kita memberi 500.000 itu hal yang mudah ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya dia punya uang 50.000, dikasih 15.000 untuk lumbung Yusuf, itu saudara udah hampir sepertiganya saudara ya. Jadi Tuhan bukan lihat jumlah, tapi Tuhan lihat hati yang mau memberi saudaraku.
Itu saya dari tadinya ketawa sampai saya terdiam loh saudara. Sampai saya sedih juga, Tuhan mungkin uang dia segitu-gitunya, tapi dia punya satu kerinduan untuk memberi, saya bilang gitu ya. Waduh, bagaimana tanggung jawab saya sangat besar saudara, karena saya harus lebih lagi peka sama Tuhan, mendengar Tuhan apa yang harus saya lakukan, apa yang saya berikan, apa yang harus saya kerjakan dengan uang sumbangan-sumbangan ini saudaraku ya. Makanya saya kadang YouTube ini nggak lama-lama. Kadang saya tahu ada yang mendengar nebeng wifi di McD katanya. Ada lagi, tunggu ya bu, aku mau downloadin dulu. Saya kadang nggak ngerti downloadin dulu YouTube ibu. Waduh, ini mungkin supaya dapatnya gratis atau nggak makan kuota gitu ya. Waduh Tuhan, karena yang dengar YouTube ini kan nggak orang kaya, orang miskin, saya juga nggak tahu kan saudara. Mungkin kalau yang seperti saya ada wifi kan gampang, kamu mau buka YouTube sepuasmu kan bisa. Tapi orang yang nggak punya wifi, hanya beli ya sehari atau berapa minggu sekali gitu ya, itu yang mereka yang nggak punya itu kan kasihan juga. Tapi mereka mau mendengar pesan Tuhan ya, mereka mau mendengar apa yang kelanjutannya nih di depan kita, apa yang akan terjadi. Ini saya ingat ini pertengahan dari tahun 2021. Di pertengahan tahun ini Indonesia semakin parah COVID-nya. Bahkan dibilang Jakarta ini seluruh dunia kota yang paling parah COVID-nya Jakarta, saudara. Sampai saat ini berita yang saya dengar. Tapi saya tidak takut dan saya percaya saudara pun tidak takut. Saudara segera kontak yang kena, telepon, doakan. Ya, kalau memang dia nggak punya uang, nggak punya dana, beri makan, saudaraku ya. Mungkin makan pagi, makan siang, makan sore, beri makan, ya. Nah, kita percaya bersatu di dalam doa terus untuk Indonesia, di mana lawatan Tuhan yang terbesar akan terjadi di bangsa ini sebelum akhir zaman. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan jadi subscriber. Setiap hari kami doakan karena ada tim doa kami yang terus berdoa untuk saudara bergerak di mana Tuhan masih bergerak sampai saat ini sebelum kedatangannya. Bukan kita ketakutan di rumah dan tidak berbuat apa-apa, tapi mari kita bergerak dengan hikmat Tuhan, apa yang bisa kita lakukan dari rumah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.